teman-teman, kembali lagi di Iktus Edu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali masih dalam seri Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ezra. Nah, apa sih yang akan kita bahas dalam Kitab Ezra? Sama seperti dalam Kitab Tawarik, kita akan membahas apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi tujuan penulisan Kitab Ezra, dan apa yang menjadi pokok bahasan dalam Kitab Ezra. Kita mulai dari latar belakang. Teman-teman, dalam kanon Ibrani, Kitab Ezra dan Nehemia adalah satu kitab dengan adanya kesamaan gaya sastra dan runtutan cerita. Kitab Ezra ini merupakan lanjutan dari Kitab Tawarik. Nama kitab ini itu diambil dari tokoh utamanya, yaitu Ezra. Kitab Ezra menceritakan peristiwa dari dua kurun waktu yang berbeda dalam pemulihan Yehuda ke negeri perjanjian setelah pembuangan. Ada dua kurun waktu. Yang pertama adalah kembalinya mereka, bangsa Yehuda ini, dari pembuangan dan pembangunan kembali rumah Allah. Itu kita bisa lihat dalam Ezra 1 sampai 6. Yang kedua adalah pekerjaan para pemimpin menata kembali kehidupan mereka secara religius maupun secara fisik. Itu kita bisa lihat dari Ezra 7 dan kita lanjutkan sampai Nehemia 13. Teman-teman, keadaan Yerusalem pada masa Ezra Nehemia tidak jauh berbeda dengan zaman Hagai dan Zakaria. Pada waktu itu, Yerusalem masih dalam kekuasaan kerajaan Persia. Kerajaan Persia adalah kerajaan yang berhasil menaklukkan Babel. Nah, kitab Ezra ini dimulai dari pemerintahan Raja Koresh. Koresh mengambil sikap yang lain sama sekali dengan raja-raja Asyur dan Babel. Jadi istilahnya tuh dia, keputusannya si Koresh ini tuh bertolak belakang dengan keputusannya si Raja Asyur dan Babel. Raja Koresh ini adalah seorang yang murah hati kepada orang jajahannya dengan mengizinkan orang jajahannya itu kembali ke negeri mereka masing-masing. Koresh mengizinkan adanya otonomi lokal dan mendorong pelaksanaan agama asli orang tersebut. Jadi dia mengizinkan orang ini untuk tidak hanya kembali ke daerah masing-masing, tetapi juga untuk menjalankan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, orang-orang Yehuda di pembuangan dapat kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan dua orang, yaitu Sesbazar dan Serubabel. Nah, teman-teman, dari tadi kita bahas tentang sejarahnya gimana. Nah, siapa sih Ezra itu? Dalam Ezra 7 dicatat tentang Ezra adalah seorang imam dan ahli kitab. Itu kita bisa lihat dalam Ezra 7 ayat 11 Nah, Ezra ini adalah orang yang mahir dalam Taurat Musa, kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Si Ezra ini ditugaskan oleh raja untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman pada hukum Allah. Kita bisa lihat dalam Ezra 7 ayat 14. Dan untuk mengangkat pemimpin serta hakim yang akan memerintah semua orang yang mengetahui hukum itu dan mengajar mereka yang tidak mengetahuinya. Ezra menuturkan kisahnya termasuk dalam keturunannya dalam Ezra 8 kita bisa lihat. Nah, teman-teman, itu adalah yang melatar belakangi kitab Ezra. Kita akan masuk kepada tujuan penulisan. Apa sih yang Ezra ingin tuju gitu ketika dia menulis kitab ini? Ada dua tujuan. Yang pertama adalah Ezra ingin menunjukkan pemeliharaan dan kesetiaan Allah dalam memulihkan sisa Yahudi dari pembuangan Babel, yaitu dengan menggerakkan hati 3 raja Persia yang membantu umat Allah kembali ke Yerusalem. Ya, kita bisa lihat tadi yang salah satunya itu Koresh ya. Tuhan memakai Koresh, Allah memakai Koresh untuk membantu umat Israel kembali ke tanah Yerusalem gitu. Nah, tujuan yang kedua adalah Allah memperhatikan umatnya dengan memberikan pemimpin yang saleh untuk menuntun mereka kembali kepada ibadah yang benar serta komitmen kepada firman Allah. Jadi ketika Allah sudah memakai ini raja-raja untuk mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem, Allah juga mengirim orang-orang untuk memimpin mereka secara religius, secara iman. Allah memakai orang-orang ini untuk menuntun mereka kembali kepada firman Allah yang benar. Itu dua tujuan dari
eh, kitab Ezra ini. Nah, kita masuk kepada apa sih yang menjadi pokok pembahasan dalam kitab Ezra. Di sini juga ada dua tema utama yang dibahas dalam kitab Ezra. Yang pertama itu dua orang yang tadi yang sudah saya sebut, yaitu Sesbazar dan Zerubabel. Nah, teman-teman, orang-orang Israel itu mengalami 3 perjalanan kembali dari pembuangan dengan pemimpin yang berbeda. Ada 3 pemimpin yang memimpin kembalinya mereka dari pembuangan ke Yerusalem, yaitu yang pertama Sesbazar, yang kedua itu Zerubabel, dan yang ketiga itu Ezra. Dalam Ezra 1 dijelaskan bahwa orang Israel yang pertama kali kembali dari pembuangan itu dipimpin oleh Sesbazar, yang disebut juga pembesar Yehuda. Itu kita bisa lihat dalam Ezra 1 ayat 8, yang membawa kembali ke Yerusalem perlengkapan rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dalam Ezra 1 ayat 11b. Nah, si Sesbazar ini disebut juga bupati dalam Ezra 5 ayat 14, dan dialah yang meletakkan dasar rumah Allah dalam Ezra 5 ayat 16. Nah, tapi kita kekurangan informasi nih teman-teman. Dalam Alkitab tuh juga tidak dijelaskan lebih lanjut siapa sih si Sesbazar ini. Nah, dalam Ezra 2 terdapat daftar nama-nama orang yang kembali dari pembuangan. Tetapi Zerubabel menduduki tempat pertama. Dalam kisah tersebut, Zerubabel bersama Imam Yesua membangun mezbah dan mengadakan peribadatan. Kita bisa lihat dalam Ezra 3. Kemudian memimpin kembali pembangunan rumah Allah, baik dalam peletakan dasarnya maupun dalam pembangunan kembali rumah Allah itu. Zerubabel dalam Ezra 3 ayat 2 dan Ezra 3 ayat 8 dan Ezra 5 ayat 2 disebut sebagai anak Sealtiel. Menurut silsilah dalam 1 Tawarikh 3 ayat 17, si Zerubabel ini merupakan anak sulung dari Yoyakim, raja terakhir Yehuda. Ia juga disebutkan sebagai kepala daerah Yehuda. Kemungkinan Sesbazar itu, yang orang yang pertama kali membawa kembali dari pembuangan, adalah paman Zerubabel. Jika kita melihat jika dia tuh si Sesbazar ini disamakan dengan Senazer yang disebut sebagai putra Yoyakin yang keempat dalam keturunan Daud. Nah, pada periode ini Yerusalem masih berada di bawah pemerintahan Persia, meskipun memiliki pemimpin sendiri dari Sesbazar sampai ke Nehemia. Itu pokok pembahasan yang pertama. Yang kedua adalah Ezra dan bangsa Yahudi. Setelah kembali dari pembuangan, orang Israel memiliki identitas baru dengan nama orang Yahudi. Sebagai akibat dari kejatuhan Yehuda ke tangan Babel, keluarga Daud dan kerajaan Yehuda hampir dihapuskan, sedangkan bait suci itu dirobohkan. Mereka mengalami masa pembuangan sebagai akibat dari kemurtatan mereka. Mereka membutuhkan penyatuan baru jika tidak ingin kehilangan identitas sebagai suatu bangsa. Kata Yahudi diambil menurut salah satu marga dari 12 suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putra Yakub. Setelah berabad-abad, turunan Yahudi berkembang menjadi bagian yang dominan dan mayoritas dari Bani Israel. Sehingga sebutan Yahudi tidak hanya mengacu kepada orang-orang dari turunan Yehuda, tapi juga mengacu kepada segenap keturunan dari Israel. Yahudi adalah istilah yang merujuk pada sebuah agama atau suku bangsa. Sebagai agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Agama Yahudi ini kita biasa kenal dengan istilah Yudaisme. Dan Ezra itu adalah orang yang pertama mencetuskan adanya Yudaisme itu. Setelah bait suci dibangun kembali, Ezra datang ke Yerusalem dan memberikan kepemimpinan moral dan agama. Ezra memulai zaman baru di mana hukum Taurat tidak hanya menjadi kitab undang-undang saja, tetapi sebuah buku pedoman yang menyinggung setiap aspek kehidupan masyarakat itu. Buku pedoman itu dikembangkan dengan cara penguraian yang memakai bentuk lisan maupun tertulis. Nah, si Ezra ini dikenal sebagai Bapak Yudaisme, dan cara hidup yang dirintisnya berpusat pada pengabdian teguh kepada Taurat.
Hal ini tidak hanya membentuk cara hidup orang Yahudi, tetapi memungkinkan bangsa itu bertahan dalam krisis berat pada abad-abad kemudian. Dalam perkembangannya, apa yang dilakukan Ezra juga melahirkan kelompok yang disebut ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi Ezra inilah yang istilahnya mencetuskanlah adanya ahli Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan dia juga yang mencetuskan munculnya Yudaisme. Nah, pembaruan ini juga berpengaruh pada sifat dan struktur orang Yahudi. Identitas Israel sebagai umat Allah mengambil suatu dimensi baru di mana bait suci dan imam menggantikan negara dan raja sebagai lembaga yang menstabilkan masyarakat Ibrani. Taurat Musa menjadi anggaran dasar untuk penataan kembali masyarakat itu yang bersifat keimaman. Nah, kebijakan di bidang agama, sosial, dan ekonomi ditetapkan berdasarkan Taurat. Jadi Taurat inilah yang menjadi dasar dari bidang-bidang lain, bidang agama lah, bidang sosial lah, bidang ekonomi. Hal itu mendatangkan penekanan baru pada kekhususan dan pemisahan diri orang Yahudi dari orang bukan Yahudi dan sistem dunia yang mereka anggap cemar. Jadi teman-teman, itu adalah dua pokok pembahasan yang menjadi pembahasan utama dalam kitab Ezra. Itu sekian teman-teman dari pembahasan kitab Ezra. Ada latar belakang, ada tujuan, ada pokok pembahasan. Nah, kiranya pembahasan hari ini teman-teman bisa cerna kembali, teman-teman bisa belajar ulang, teman-teman dengerin ulang, supaya memperlengkapi teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.